Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita membalas WA dari Pak Kurniawan ya di Jakarta. Dia bikin statement begini. Bapak kiasan itu hantu katanya. Ya kan kiasan, nggak ada wujudnya, tidak eksis ya saudara-saudara ya. Pak Kurniawan, cepat saja ya. Ayat tentang Bapak kiasan itu hanya ada satu Pak, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 25. Kalau Bapak tidak bisa pahami ini ya mohon maaf Pak ya. Bapak mau muter-muter kayak apapun juga ya saya mohon maaf. Kalau Bapak tidak bisa paham dengan penjelasan ini ya tetap aja akan bulet Pak, akan muter-muter terus. Nggak terlalu penting sih Pak, Bapak paham Bapak kiasan atau tidak itu nggak penting Pak. Itu kan sudah masa lalu Pak. Ini Pak pertanyaan saya, menurut Pak Kurniadi zaman sekarang ini, kan Bapak masih hidup nih zaman sekarang, yang jadi Allah sopo Pak? Siapa Pak Kurniawan? Pak Kurniawan, sorry bukan Pak Kurniadi. Ya. Sebelum bahas masa lalu, itu kan masa lalu Pak. Sekarang aja nih Pak, yang masa sekarang, Allah zaman sekarang siapa? Kami menyembah Bapak ya sudah Pak, say goodbye ya, sebab Bapak nabrak ayat Alkitab Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu Allah. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Yesus disembah di surga. Wahyu 4 ayat 8 juga Yesus disembah di surga ya. Wahyu 4 ayat 2, duduk di tahta surga, Yesus yang duduk di tahta surga ya. Wahyu 6 ayat 10, Yesus satu-satunya penguasa di surga. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Ya. Kalau Bapak tidak pahami itu ya sorry Pak, buat apa? Ya. Ini yang masa sekarang aja Bapak nolak Yesus Allah. Ngapain mempermasalahkan yang masa lalu? Bapak kiasan kan berlaku waktu Yesus jadi manusia. Ya. Oke Pak, andekan kami percaya nih Yesus sekarang Allah, bukan andekan lagi, Bapak harus percaya Yesus sekarang Allah. Pakai Alkitab yang 66. Jangan seperti penyembah Yahweh masih ngotot Allah hari ini Yahweh. Ya. Ya, mari kita jelaskan Pak. Ketika Yahweh YHWH jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10, YHWH sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus, jangan ngotot. Yang jadi Yesus jadi manusia kan firman, Yohanes 1 ayat 14. Waktu Yesus jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 belum ada. Itu kan perjanjian baru. Jadi kita harus memakai Yesaya 43 ayat 10 dan 11. YHWH Allah dibentuk ya menjadi manusia, namanya Yesus. Lalu ketika Bapa kekal, kan jangan lupa YHWH adalah Bapa kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5 maupun Yesaya 63 ayat 16. Ketika Bapa kekal dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus, tidak mungkin Yesus ngomong gini, Rasul-rasul nyembah aku aja deh, kan aku Allah, aku Bapa kekal. Nggak mungkin Yesus kayak gitu. Nggak kayak kamu pendeta-pendeta yang mampet ya, yang ngotot Yesus tetap Allah waktu jadi manusia. Yesus nggak bakalan ngomong sembah aku aja ya, nggak bakalan ngomong gitu. Tapi ada orang nyembah Yesus ya nggak apa-apa ya. Ya, ada orang nyembah Yesus tidak berarti Yesus Allah ya. Jangan mampet orang ya. Lalu Yesus nyuruh nyembah siapa? Pada waktu Yesus jadi manusia, suruh nyembah Bapa. Loh, katanya Bapa kekal jadi Yesus, makanya yang itu Bapa kiasan. Kan Bapa kekal jadi manusia, namanya Yesus. Bapa kekal ini nyuruh kita nyembah kepada Bapa. Lalu rasul-rasul komplain dong. Yesus guru, berarti Bapaknya ada dua dong. Kan engkau sendiri adalah Bapa kekal. Kenapa engkau menyuruh nyembah kepada Bapa? Berarti Bapaknya dua dong. Enggak begitu. Lalu Yesus jelasin di Yohanes 16 ayat 25. Yang itu kiasan. Nanti akan tiba saatnya ya. Aku mau terus terang menyampaikan tuh ya. Siapa Bapa kekal itu ya. Siapa Bapak itu. Maksudnya ya yang Bapak kiasan itu ya.
Lalu ditepati di Wahyu 1 ayat 8, akulah Bapa kekal Alfa Omega. Ya, Bapa kiasannya kemana? Ya sudah finish. Makanya Yesus minta, nanti kamu berdoa dalam namaku, tidak lagi berdoa kepada Bapa. Ya, jadi Bapa kiasan itu eksis atau hanya seperti hantu? Ya eksis dong. Yesus saja berdoa kepada Bapa kok. Ya, sebagai manusia Yesus harus berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang kiasan dirinya. Sebab Bapa yang kekal, yang Allah itu sedang jadi manusia. Ngerti nggak sih sampai begini? Simple banget ini, anak sekolah minggu juga kalau saya jelasin bisa. Anda saja yang mampet otaknya. Ya. Kalau Anda menolak ini, nggak akan mungkin Anda menerima Yesus sebagai Allah. Nggak akan mungkin. Muter-muter pasti nggak titik ya toh. Yesus Allah di surga, titik. Masih koma Pak, tapi juga Bapa. Yang namanya otak mampet ya toh. Ya, Pak Kurniawan, ya sorry Pak, kalau Bapak tidak bisa paham itu, nggak apa-apa. Bapak nggak perlu paham Bapak kiasan, nggak apa-apa. Tapi Allah sekarang siapa? Yesus. Kalau Bapak sudah percaya Allah sekarang itu Yesus, tok titik, pasti Bapak mudah memahami Bapak kiasan. Tapi kalau masih bulet, masih muter-muter, ya nggak akan bisa. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa. Ya, clear ya. Jadi Bapa kiasan itu adalah valid, eksis, bukan seperti bayangan Anda. Itu cuman hantu, itu kan versi Anda ya. Yesus saja nyembah kepada Bapa kok. Padahal Yesus Bapa kekal, loh, aneh kan? Ya, makanya Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku yang Bapa kekal dengan Bapa kiasan satu. Ya memang sama, Yesus juga. Ya, Bapa kiasan nggak bisa memperdengarkan suaranya. Kalau aku bisa, ya. Aku bisa mengampuni dosa, kalau Bapa yang itu nggak bisa. Itu kan Bapa kiasan. Ya, clear sampai sini? Ya, Pak Kurniawan jauh lebih penting sekarang Pak Kurniawan introspeksi diri dulu. Yesus sekarang Bapak jadikan apa? Kalau sudah jadi Allah berarti sudah benar. Bapak sudah selamat ya. Pertahankan iman itu. Doa langsung kepada Yesus, jangan lagi kepleset doa kepada Bapa. Kalau masih doa pada Bapa, maka Bapak menjadi Kristen kambing, ya. Karena bedanya kambing dengan domba ya tipis, Pak. Kambing itu penyembah Bapa, kalau domba penyembah Yesus. Sudah gitu aja, ya. Anda yang menolak nyembah Yesus ya sorry, Anda kambing neraka lah, ya. Mau Anda apa juga debat sampai kapanpun juga tetap itu ayat Alkitab, ya. Apalagi penyembah Yahweh ya, kambing ular beludak kalau penyembah Yahweh. Ya. Yahweh bukan nama diri, Pak, ya. Anda mau apapun juga tidak bisa ya. Yahweh itu nama sebutan. Makanya di Amerika disebut Lord, huruf besar semua, LORD. Di Indonesia Tuhan, huruf besar semua. Di Alkitab bahasa Jawa Gusti, huruf besar semua. Karena Yahweh bukan nama sebenarnya, bukan real name, bukan nama diri, tapi nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Lalu Anda sampai muter-muter kayak apapun juga, Anda nggak bisa membuktikan Yahweh itu nama diri. Ya, Allah mengatakan itulah namaku. Yang dimaksud namaku adalah nama sebutan. Sampai nungging, sampai mencret ya, orang suka bilang gitu kan. Nggak akan bisa Anda membuktikan bahwa Yahweh itu nama diri. Di seluruh dunia ini tidak ada nama Yahweh. Yang ada di Amerika Lord, di Inggris Lord huruf besar, di Indonesia Tuhan huruf besar, di Jawa Gusti huruf besar. Ya. Sampai kapanpun Anda nggak akan bisa maksa-maksain harus ditulis Yahweh. Ya. Ora waras itu namanya, pendeta ora waras gitu ya. Hanya berdasar ngotot gitu. Di surga tidak ada pendeta ngotot, nggak ada. Pendeta ngotot nggak ada bisa masuk surga. Pendeta ngototer pasti masuk alam maut ya. Tidak mungkin ya. Yesus saja mengatakan penyembah Yahweh yang ngototer itu ular beludak kok. Ya, saya aja nggak ngatain Anda ular beludak ya. Tapi ayat Alkitab mengatakan yang masih nyembah Yahweh ya, Yesus bilang ular beludak. Yang masih nyembah Bapa ya kambing terkutuk. Itu Yesus yang ngomong, bukan pendeta HTD. Ya. Ya, Anda yang katanya meyakini Yesus itu Allah sekarang itu udah pasti bisa menerima Bapa kiasan. Kalau Anda tidak bisa ya Anda cuma penipu doang. Nipu itu namanya. Ya. Keluar-keluar doang. Yesus Allah, Yesus Allah. Tapi nggak bisa paham Bapa kiasan, tetap Bapa, makanya masih koma, belum titik gitu.
Ya, seperti kami nih ya. Yesus Allah yang benar, titik. Sudah final, sudah valid Allah itu Yesus Kristus. Ya, Yahweh gimana? Yahweh Bapa kiasan, kok Bapa kiasan? Apa? Nama sebutan ya. Bapa gimana? Bapa kiasan sudah finish, nama sebutan sudah jadi manusia. Ya, udah clear, very clear kok ya. Pak Kurniawan saya sudah jawab dengan padat, singkat dan clear, tinggal terserah Bapak ya toh. Kalau Bapak belum bisa menerima Yesus sebagai Allah, mustahil Bapak bisa menerima Bapa kiasan. Ya, Bapak masih ngotot hari ini masih nyembah Bapak, lalu Yesus Bapak turunkan derajatnya cuman jadi anak Anda menghujat Allah, tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 32 itu menghujat Roh Kudus ya. Pak, clear? Jangan lagi nyembah Bapa, maka Anda akan terpleset menjadi Kristen kambing terkutuk neraka. Ini ayat Alkitab, Yesus yang ngomong. Ya mending jadi penyembah Yesus Allah yang benar, ayat Alkitab semua, dan itu nggak mungkin nabrak ayat Alkitab. Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu kan yang sering saya sampaikan untuk penutup ya. Pada singkat dan clear, tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandeta BPS. Haleluya.